Selamat malam, selamat datang di Analogi Saham. Hari ini tanggal 6 Juli 2020, saya akan membahas emiten yang telah di-screening dengan kriteria seperti biasa. Yang pertama, termasuk dalam Kompas 100. Lalu yang kedua, memiliki stokastik 533-nya harus up. Lalu MACD 12269-nya juga harus up. Yang terakhir adalah yang keempat, MA20-nya harus lebih besar daripada MA60-nya. Oke. Melanjutkan yang kemarin, ada ADHI. Yang pertama ada ADHI. Lanjutkan yang kemarin, kita lihat ya. ADHI, Adikarya. Adikarya, kita lihat masih termasuk dengan kriteria tersebut. Lalu yang berikutnya ada BBCA. Masih melanjutkan yang kemarin, ada BBCA. Kita catat ya. Lalu yang berikutnya ada Kalbe Pharma. Kalbe Pharma juga masih termasuk dalam kriteria ini. Lihat, MACD dan stokastiknya masih up. Lalu ada PTPP. Stokastik dan MACD masih up, MA-nya juga masih bagus. Saya catat ya. Yang ketiga tadi ada Kalbe Pharma, lalu yang keempat ada PTPP. Selanjutnya yang kelima ada SCMA. Kita lihat masih melanjutkan yang kemarin, SCMA. Wow, semakin tinggi ya SCMA. Stokastiknya up, MACD-nya up, lalu garis MA-nya juga makin up. Oke, yang keluar ada Jasa Marga. Yang keluar dari kategori ini adalah Jasa Marga. Jasa Marga keluar karena MACD-nya turun ya. Lalu ada Tekim. Tekim juga keluar. Sorry, sebentar. Oke. Tekim juga keluar karena stokastiknya turun. Tekim keluar ya. Yang masuk ada banyak banget, jadi kita agak cepat. Yang pertama ada INDF. INDF masuk karena stokastiknya up. Lalu ada Cepin. Oh, saya tulisin ya. Yang baru masuk ada NDF, Cepin. Cepin ini gara-gara MACD-nya up. Oke, lalu ada Excel. Excel ini baru masuk juga karena MACD-nya up, stokastiknya up. Excel ya. Lalu berikutnya ada Inco. Oke. Inco juga karena MACD-nya up. Panjang sekali perjalanan Inco. Sampai ini MACD-nya up. Oke. 9 ada Inco. Lalu yang ke-10 ada LSIP. Kita lihat LSIP juga karena MACD-nya up. Lalu berikutnya ada MAIN. Main juga karena MACD-nya up. Oke, 11 ada Main. Lalu yang ke-12 ada Mika. Mitra keluarga. Karena MACD-nya juga Golden Cross, baru aja. Ada Metrodata. Metrodata karena MACD-nya juga Golden Cross. 13.
Lalu yang terakhir ada tower. Tower sama dengan yang lain, MACD-nya Golden Cross. Oke, itu adalah screening pertama kita. Ini adalah screening pertama kita. Oke, kita lanjutkan screening kedua. Screening kedua kriterianya yang pertama termasuk kompas 100, lalu yang kedua MACD-nya harus up. Yang ketiga, MA5 lebih besar daripada MA20 dan lebih besar dari MA50 atau 60-nya dan lebih besar dari MA100-nya. Kita cek ya apa aja sih kira-kira. Oke, masih sama seperti yang kemarin, ada MDKA nomor 1 ya. MDKA masih masuk. Lalu yang kedua ada INKP. Lihat ya, INKP. Yang kedua ada INKP. Yang berikutnya, yang ketiga yang masih bertahan dari kemarin ada Kalbe Pharma. Oke, kita lihat ya, Kalbe Pharma masih up, MA-nya. Ini MACD-nya juga masih up, stokastiknya juga masih up. Oke, dan yang baru itu ada EXCL. Kita lihat Excel-nya, ini baru masuk di kategori kedua. Lalu ada yang kelima ada Inco. Inco secara garis EMA-nya, lihat ini, EMA5-nya baru naik, melewati EMA20-nya juga. Lalu ada Mika. Mika juga, EMA5 dan EMA20-nya cross naik. Lalu yang ketujuh ada Sido. Sido juga ya, Sido udah mulai naik semua. Tapi ini stokastiknya masih turun. Tapi secara kategori yang ini masih masuk. Lalu yang kedelapan ada TOWR. Tower, kita lihat Tower, TOWR. Wah. Oke, Tower juga ya, MA5-nya udah naik, MA20, lalu ini MACD-nya barusan naik. Oke, untuk kriteria yang ini sudah semua. Berikutnya adalah screening saham yang hari ini harga closingnya di atas harga kemarin dan terbentuk candle high low dibandingkan candle hari kemarin. Kriterianya yang pertama, termasuk kompas 100. Yang kedua, MA20 harus lebih besar dari MA60-nya. Dan yang ketiga terakhir itu risknya. Risknya itu sebisa mungkin harus di bawah 6%. Oke. Apa aja? Yang pertama ada MDKA. Kita lihat untuk MDKA. Oke, lihat ini MDKA low, lalu hari ini naik ya. Ini udah bisa masuk. Saya kasih tahu strateginya kurang lebih seperti ini dengan strategi saya. Bisa di post ya, kita agak cepat karena banyak banget hari ini. Lalu yang berikutnya ada Mika. Kita lihat, oke ini ada yang kedua, Mika. Oke, untuk Mika strateginya seperti ini. Oke, ini adalah strategi untuk Mika. Oke. Berikutnya ada Pegas. Pegas juga ya. Kita lihat. Udah bisa masuk. Ada indikasi untuk memantul ke atas. Pegas. Nomor 3, Pegas. Oke, strateginya seperti ini. Bisa dicek ya, strateginya Pegas. Berikutnya ada Wood. Kita cek untuk Wood.
Wood masih bergerak tipis-tipis, tapi ada sedikit pemantulan ke atasnya. Berikutnya adalah Wood. Oke, kita lihat strateginya. Wood seperti ini. Oke, yang terakhir. Ini sebenarnya agak jauh dari resikonya. Sekitar 6% kalau nggak salah, tapi karena cukup menarik, jadi saya masukkan ya. Lihat, ini BMRI. BMRI kita lihat. Ini adalah strateginya. Kita boleh masuk apabila harga 575 ini besok turun jadi ke berapa tadi? 530. Jadi 5% lagi. Oke, risknya 5%. Oke, kita lanjut. Terakhir seperti biasa, screening saham yang harganya mendekati harga tertingginya, yang mana mencari kesempatan untuk masuk apabila terjadi breakout. Kriterianya adalah yang pertama sudah pasti harus Kompas 100. Yang kedua juga sama, MA20-nya harus lebih besar daripada MA60-nya. Yang terakhir, yang ketiga, jarak harga closingnya 5% dengan jarak yang tertingginya maksimal. Kita carikan yang sedang-sedang aja. Oke. Yang masuk dalam kategori ini yang pertama masih sama dengan yang kemarin-kemarin, ada BBCA. Kita lihat ya, BBCA belum tembus breakout-nya juga. Sekarang jarak BBCA untuk menuju breakout tinggal 0,94%. Oke. Kita masukin di sini, ada BBCA. Yang kedua, ada BNLI. BNLI masih sama dengan yang kemarin. Kita lihat jaraknya kurang berapa lagi? Jaraknya kurang 2% lagi. BNLI kurang 2% lagi ya untuk menuju breakout. Lalu yang terakhir, ketiga, yang dari kemarin masih termasuk, ada MDKA. Kita lihat MDKA. Oke, MDKA kurang 2,87% lagi untuk menuju breakout. Yang keluar adalah Excel. Keluarnya karena Excel hari ini menembus breakout-nya. Langsung meluncur tinggi sekali ya Excel-nya. Oke, satu lagi yang keluar dari kategori breakout ada KLBF. KLB Pharma. KLB Pharma juga menembus. Setelah menembus lumayan nih, habis nembus dia tutupnya masih tinggi. Berhasil tembus. Yang baru-baru cukup banyak. Ada apa aja? Yang pertama ada AALI. AALI jarak menuju breakout-nya adalah 4,54%. Ada AALI. Berikutnya ada yang kelima, Antam. ANTM. Kita lihat. Oh, Antam sedikit nih. Antam cuma butuh 1,97% menuju breakout. Apakah besok berhasil? Kita lihat saja. Lalu berikutnya ada ELSA. ELSA menuju breakout-nya ada di 3,33%. Antam 6 ada ELSA. Wah, oke, banyak banget ya. Lalu ada INCO. Oh, INCO hari ini cukup tinggi, tapi kita punya kesempatan apabila dia breakout di kurang dari 1,9% lagi, 2%. 2% lagi dia breakout. Lalu berikutnya ada Indofood. Apa ada? Kita lihat Indofood dari jarak breakoutnya kurang dari 4,61%. Kurang dari 5% ya. Lalu berikutnya ada ISAT. ISAT menuju breakout apabila dia menembus 2,27%. Ada 9, ada ISAT.
Lalu ke-10 ada LSIP. Kita lihat LSIP. Oke, LSIP kurang dari LSIP 2%. Apabila dia breakout 2%, maka mungkin bisa menarik. Lalu berikutnya ada Pegas. Pegas selain dia EP1 juga kurang dari 5%. Breakout 4,45%. LSIP tadi ada Pegas. Lalu berikutnya ke-12 ada SMGR. Semen Gresik. Oke, kita cek. SMGR breakout di 4,54%. Oke, itu aja untuk hari ini. Screening saham yang kira-kira memiliki peluang cukup menarik. Silahkan dipelajari dulu dan disesuaikan dengan profil masing-masing. Ini cuma screening saja ya teman-teman. Jadi untuk masuk butuh strategi lagi. Jangan lupa money manajemennya. Oke, semua yang saya sampaikan disclaimer on. Oke, sampai jumpa esok hari.